Ya, baik. Tema yang disampaikan rupanya masih akan berubah adalah soal penegakan hukum dan juga demokrasi. Saya akan tanya dulu ke Bang Effendi Ghazali. Bang, sebenarnya ini kan debat perdana ya. Bisa dikatakan 1 minggu lagi tapi kita malah memperdebatkan soal debat. Seberapa penting sih debat perdana ini untuk masing-masing paslon? Untuk meraih suara pemilih, untuk menciptakan persepsi mereka? Dengan data dan fakta yang ada sekarang tentang teman-teman di KPU, walaupun kita sangat menghargai upaya mereka, memang kita harus mendebatkan debat ini sebelum nanti jadi sesuatu yang lebih ini. Terutama paling tidak, Suryo ini ya, nama resminya itu, yaitu bahwa ada kata porsi di situ. Apakah proporsi atau porsi, itu harus dihilangkan lah sudah. Karena otomatis kan begitu Anda bilang porsi, ada orang lain yang terlibat tadi kan soal yang satu. Enggak dong, kita sudah bantah sama-sama. Pokoknya di meja ini clear lah, nggak ada kata porsi. Nah yang kedua, saya justru ingin mengatakan kan ini belum ada tertulisnya atau lanjutnya belum ada. Tadi terima kasih loh ini yang hadir nih, mereka nggak di shot kamera saja, mereka bilang jangan-jangan nih KPU sedang tes kita semua gitu. Cek ombak katanya. Ya terima kasih KPU, cek ombaknya sudah kita terima, kita balikin sekarang bahwa nggak ada. Ini capres, cawapres, karena apa? Karena wakil presiden akan menggantikan presiden ketika presiden berhalangan. Soal kehadiran apa enggak saya agak lebih lunak lah. Tapi saya mau tambah satu sekarang, pertanyaan Afiliani tadi betul. Saya nggak tahu ya lembaga survei lain mungkin buru-buru ingin mengatakan sesuatu, kalau kami ya yang melakukan riset kualitatif mengatakan, dan kebetulan kita uji empirik dengan para audiens yang ada sudah beberapa kali di panggung demokrasi. Sudah 2 kali ya kita uji ya. Di acara ini ada 1 yang sudah mengatakan membuat keputusan. Di minggu lalu ada 1 yang sudah membuat keputusan. Tapi sisanya, ini menarik Mbak Titi, di bawah 40 mereka mengatakan mau nonton debat. Jadi yang mau saya penting nih debat, terutama debat menurut perdana riset kualitatif kami, para komunikolog Indonesia yang dipimpin oleh Pak Suko Widodo di Unair, ada sekitar 25%-an dari pemilih muda. Itu masih dari pemilih seluruhnya yang adalah pemilih muda ingin menunggu debat ini, terutama untuk menanyakan gini nih, kami dapat apa? Itu yang belum terlihat buat mereka. Ada strategi yang besar-besar di situ. Nah, sama satu lagi, kalau boleh karena ini segmen terakhir, Suryo nanti sama-sama kita lihat bahwa kalau menurut saya debat terakhir jangan 4 Februari. Sebaiknya debat terakhir itu 10 Februari. Mendekati pencoblosan. Iya, lalu kita ada 3 hari tenang, 11, 12, 13 dan tanggal 14 itu kita sama-sama mencoblos berdasarkan apa yang kita panggil dari memori pada debat terakhir gitu. Di situ. Jadi debat perdana dan debat terakhir itu signifikan atau jangan yang paling penting adalah debat terakhir itu? Enggak, selalu menarik. Debat perdana itu selalu menarik. Kalau mau lihat debat yang terakhir itu di Amerika misalnya, debat paling jelek dari seluruh sejarah dunia jangan-jangan itu debat yang pertama tuh antara Trump dan Biden waktu itu. Gitu. Jadi yang mana saja, asal temanya langsung kita bisa tanyakan what is in for me. Kami sebagai pemilih dapat apa gitu. Baik, dari masing-masing paslon, dari paslon nomor urut 1, kira-kira seberapa siap untuk melihat debat yang perdana ini dengan tema penegakan hukum dan juga demokrasi? Saya berpantun boleh? Boleh. Kalaulah tak karena ada mengada, takkan tempua bersarang rendah. Cakep. Kalau nggak siap kita menghadapi ini, takkan kita ada di sini. Pantunnya sudah cukup menjelaskan ya. Dari paslon nomor urut 2. Ya, kalau kami tentu punya kalkulasi dan semua paslon ya punya kalkulasi masing-masing tentang seberapa besar efek daripada debat, seberapa besar efek daripada turun ke lapangan, seberapa besar efek daripada pertemuan terbuka dan lain-lain. Terkait debat, satu-satunya concern kami adalah bahwa inilah hak rakyat. Di dalam demokrasi, rakyat wajib mengetahui siapa calon yang akan mengelola harapan dan kecemasan publik ke depan, menjadi orang pertama dan orang kedua di Republik. Kalau Mbak lihat debat Mas Gibran di Solo di tengah COVID, tampak sekali bagaimana Mas Gibran itu begitu menguasai dan sebagai pasangan sempurna mendampingi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah seorang pemikir besar itu. Hari-hari berdialektika dengan keilmuan, intimasinya dengan literasi sangat kuat.
Mas Gibran akan secara sempurna mampu mengimbangi Pak Prabowo Untuk tema ke depan? menurunkan, termasuk tentang tema debat politik hukum pemerintahan ini adalah Mas Ya. Gibran adalah the one and the only wali kota aktif hari ini tentang pemerintahan, sukses membangun digitalisasi pemerintahan dan lain-lain. Oke, baik. Mas Gibran akan sangat mampu menurunkan ke level teknis dan eksekusi karena Mas Baik, Gibran adalah baik. pemikir cepat dan pembuat keputusan yang sangat cepat Oke. dan sangat mengimbangi Pak Prabowo sebagai pemikir besar. Kita lihat, Let's see. kita lihat apakah sesuai dengan klaim dari tim kampanye. Bang Andre, silakan dari paslon nomor 3. Saya kira kalau soal debat, soal kerja, soal belusukan itu hal yang sudah ya publik tahulah siapa Ganjar Pranowo, siapa Mahfud Effendi. Mahfud MD. Mahfud MD. Ya, saya nggak ikut ikutan. Sorry. Oleh karena itu saya kira ya soal debat, tema debat ini kita lihat apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu. Persoalan apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan itulah yang paling penting untuk menjawab berbagai persoalan yang diharapkan. Prinsipnya pasangan Ganjar Mahfud siap apapun temanya, dan ya kita sudah biasa melayani apa yang dikehendaki oleh masyarakat, Oke. dan memberikan jawaban-jawaban solutif terhadap kebutuhan Baik. masyarakat. Baik. Mbak Titi, sebagai closing statement, debat perdana, debat yang dinantikan termasuk dengan situasi penuh kontroversi ini antara KPU dengan para paslon, apa yang menjadi catatan Mbak Titi untuk debat perdana? Debat ini akan sangat, terutama bagi saya karena saya pengajar hukum, ini sangat penting dan juga menjawab salah satu persoalan besar kita. Kita punya persoalan besar di penegakan hukum dan juga indeks demokrasi yang dalam banyak catatan global hampir semua menyatakan kita mengalami penurunan. Ya. Partly free dan juga demokrasi masih flawed demokrasi yang cacat. Ya. Jadi bagaimana visi besar mereka soal demokrasi, penegakan hukum yang jadi pekerjaan rumah besar itu akan terjawab di debat pertama ini. Yang dianggap salah satunya menjadi pekerjaan rumah besar dari pemerintahan Jokowi. Oke. Jadi bagi saya ini debat yang dinantikan, apalagi kalau kita lihat konfigurasinya agak menarik dari 3 pasangan calon. Ada 1 pasangan calon yang semuanya sarjana hukum. Ya. Nah, menarik melihat 4 pasangan calon lain bicara soal arena substansi yang sering disebut sebagai penguasaan dari salah satu Akankah ada salah pasangan satu paslon calonnya. yang akan lebih unggul menurut Bisa, Anda? ya Bisa itu jadi. yang menarik. Apakah kemudian perspektif hukum juga hadir pada figur yang berlatar belakang ekonomi politik, Ya. yang berlatar belakang militer dan bisnis misalnya, karena hukum itu kan menjadi cross cutting issue yang hadir di setiap elemen. Nah kita Ya. nantikan pasti menurut saya akan sangat menarik. Baik, terima kasih banyak para narasumber. Terima kasih untuk diskusi kita yang seru dan menarik pada malam hari ini. Kita nantikan seperti apa jalannya debat perdana. Terima kasih pemirsa atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.